Oke, selamat siang ya. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Ibu. Oke, sip. Saya share screen dulu. Hmm, Oke, mungkin bisa kita mulai dulu dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk ini ya, apa namanya? eh Ketepatan waktunya. Tadi saya sudah lihat beberapa yang sudah hadir sebelum jam 11. Karena saya ada beberapa untuk persiapan besok seminar, jadi masih chat dengan beberapa orang tadi. Besok saya share aja linknya. Kalau kalian ada waktu silakan join. Ada free certificate-nya. Jadi silakan kalau mau join dari awal. Oke, hari ini kita akan membahas tentang approaches to customer analysis. Sebentar. Hmm, oke. Ya, hmm, mungkin perlu saya ini dulu deh, bentar-bentar. Ya, sudah terlihat ya screen-nya? Oke, sudah ya? Untuk screen-nya sudah terlihat? Oke, kita masuk ke... Saya jadi kehilangan screen saya sendiri. Hmm, Oke, ya. Hari ini kita masuk ke materi ke... kok hilang lagi? Kita masuk ke materi kelima, yaitu approaches to customer analysis. Nah, jadi memang di dalam materi ini itu nanti ada kaitannya dengan materi perilaku konsumen. Ya, jadi sebenarnya di semester ini kita itu harusnya ada semester apa perilaku konsumen gitu loh. Tapi mungkin karena ada perubahan kurikulum jadinya itu ditiadakan gitu. Ditiadakan di semester ini tapi dimasukkan di semester 2. Which is sebenarnya eh, cukup berat ya kalau misalnya kita mau benar-benar membahas tentang perilaku konsumen itu di semester 2. Nah, nanti kita tentunya di pembelajaran hari ini kita akan lebih memahami tentang perilaku konsumen, terus dikaitkan dengan proses keputusan pembeliannya mereka. Lalu bagaimana juga kita sebagai pemasar atau perusahaan itu bisa mengadopsi perilaku konsumennya mereka, perilaku konsumennya kita gitu. Nah, nanti ada 5 hal yang akan kita diskusikan sama-sama, yaitu tentang eh, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, kemudian proses pengambilan keputusan untuk pembelian, lalu juga bagaimana konsumen-konsumen yang baru yang meningkat itu dengan implikasinya pada perencanaan pemasaran. Termasuk juga nanti di sana organizational buying behavior itu juga berbeda, termasuk juga bagaimana relationship marketing.
Ada yang mengambil mata, kok mata kuliah apa? eh Skripsinya tentang relationship marketing atau buying decision. Jadi yang terkait dengan pengambilan keputusan atau relationship marketing ada? Ada yang skripsinya tentang itu? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, nggak ada yang pengambilan keputusan konsumen ada? Pengambilan keputusan pembelian ada. Oh ya, Afrinia, silakan. eh Topiknya tentang apa? Itu Bu, variabelnya lumayan banyak. Oh, apa aja? Empat, empat? Iya, 5. Oh, lima. Oh, oke. Apa aja itu? Kualitas produk, Mm-mm, price fairness, mm-mm, terus, oh iya, social proof mm-mm, di dalam sosial media. Terus interveningnya brand image, mm-mm. terus terhadap keputusan pembelian Bu. Oh, ya lumayan banyak itu. Ya, itu cukup ini ya nanti apa namanya cukup kompleks sebenarnya sih. Tapi iya nggak apa-apa juga karena memang tapi sudah disetujui ya sama dosen pembimbing. Sudah Bu, tapi ya itu saya kesulitannya nggak dibimbing Bu. Lah, siapa dosen pembimbing? Mintanya sampai langsung bab 4 gitu Bu, jadi sedikit kesusahan sih. Karena itu banyak itu ininya apa namanya ya variabelnya itu banyak cukup banyak begitu loh sehingga itu aja kualitas layanan tuh sudah sangat-sangat kompleks itu. Jadi biasanya kalau kualitas produk atau kualitas layanan itu biasanya eh, dan apa gitu aja gitu. Karena kalau kualitas produk, kualitas layanan dan ini itu sudah beberapa dimensi begitu. Tapi ya oke lah. Pembimbing kedua mungkin bisa ditanya kalau pembimbing satunya tidak minta bertahap. Oh, jadi minta tolong sama pembimbing 2 bisa ya, Bu? Jadi kalau kamu sudah deadlock aja, jadi ibaratnya gini, Bu, saya atau Pak, saya itu kan sudah bimbingan sama pembimbing satu, diminta sampai bab 4, tapi saya itu bingung. Terus kamu tanya dulu aja sama pembimbing satu, seandainya misalnya saya eh, saya ubah seperti ini, ataukah saya pakai ini, apakah diperbolehkan? Jadi kamu yang harus aktif itu. Kalau tidak ada tanggapan dari pembimbing satumu, kamu bisa langsung ngomong ke pembimbing dua. Biar dibantu, maksudnya biar dibantu ngomongin ke pembimbing satunya. Itu. Saya sudah berusaha untuk menemui sih, Bu. Katanya sampai bab 4 aja dulu gitu. Yo, nanti kamu japri deh siapa dosennya itu. Sampai Ada. bab tiga, sampai bab tiga aja kayaknya agak ribet. Iya, Mm-mm. iya. Karena sebelum sebar kuesioner juga kan perlu banyak pertimbangan juga kan, Bu, itu. Iya, males paling dosennya. Soalnya sibuk sekali mungkin. Enggak sih, tapi sesibuk-sibuknya ya paling nggak sampai bab tiga maksimal ya. Untuk sementara ya sebelum ini kerjakan dulu sampai bab 3 supaya tahu. Saya biasanya sampai bab 3 supaya tidak mengulang-ulang dan biasanya itu relatif lebih cepat karena saya ngelihat cara berpikirnya. Oh, ternyata ada yang miss di sini. Jadi nanti tinggal ngubahnya di bab 1 bab 3 baru kemudian eh, supaya enak. Tapi ya kadang-kadang ada yang bab 1 dulu, bab 2 dulu, bab 3 dulu ya terserah juga sih. Hanya memang biasanya saya bab 1 sampai 3 itu baru saya mulai pembimbingan, baru saya mulai paham, oh ini arahnya ke sini, salahnya di sini. Dan itu relatif lebih cepat kalau itu. Tapi kalau bab 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 kayaknya itu entahlah gitu ya. Mungkin mungkin terlalu sibuk atau mungkin males atau mungkin
nggak paham esensi dari tugas sebagai dosen pembimbing skripsi atau bagaimana, kurang tahu juga. Ya, nanti coba ditanyakan kalau memang eh, kayak mentok itu langsung ke pembimbing 2 aja dulu. Maksudnya tanyakan eh, konsultasi ke pembimbing 2 supaya bisa dibantu ngomong ke pembimbing 1. Iya, baik Bu, terima Hmm. kasih. Mm-mm. Ya, oke. Jadi keputusan pembelian tadi banyak ya, yang dari variabelnya Vrinia tadi itu ada kualitas layanan, price fairness dan seterusnya, ada 4 paling enggak ya variabel independennya, terus ke keputusan pembelian. Sebenarnya keputusan pembelian itu banyak banyak sekali eh, variabel yang atau banyak sekali macamnya begitu loh. Ibaratnya itu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita masuk ke sini deh. Jadi ada selain dari kualitas produknya sendiri, itu ada juga terkait dengan psikologi, kemudian sosialnya, budayanya, personalnya, dan juga situasi ekonomi. Makanya eh, mungkin minggu lalu saya sempat sampaikan tentang lingkungan pemasaran ya, atau eh, yang mempengaruhi pemasaran itu sebenarnya lingkungan makronya. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, budaya, sosial itu masuk si konsumen itu sebenarnya, atau selera pasar atau customer itu masuk ke ranahnya konsumen itu masuk ke ranahnya makro, karena kita benar-benar tidak bisa mengendalikan sisi-sisi ekonomi, budaya dan sosialnya dari konsumen ini, karena mereka pun dipengaruhi oleh situasi-situasi yang mereka tidak bisa mengendalikan. Tapi kalau kita lihatnya dari sisi psychological atau personal, maka itu sebenarnya bisa kita golongkan dari mikro, karena kita melihat eh, apa kecenderungan orang itu bisa kita ngambil ngambil surveinya secara personal, misalnya 3 orang sejenis gitu ya, maksudnya 3 orang dengan karakteristik yang sama, 3 orang dengan sifat yang mirip dan seterusnya, itu kita masih bisa mengendalikan. Oh, kalau yang kelompok dengan sifat atau karakteristik seperti ini kita bisa berbuat apa dan sebagaimana, itu masih bisa kita kendalikan ya. Tetapi kalau sudah masuk konsumen atau perilaku konsumen yang dia terkait dengan sosial, budaya, dan ekonomi, ini agak sulit memang. Ya, karena itu sangat-sangat kompleks. Nah, ada 8 hal yang kita perlu pahami atau kita perlu lihat gitu ya, supaya kita bisa melihat atau bisa memahami tentang perilaku pembeli. Jadi consumer behavior. Jadi kita yang pertama itu kita harus tahu dulu sebenarnya kekuatan si konsumen ini ketika mereka berada di pasar itu bagaimana terhadap organisasi atau terhadap perusahaan atau produk kita. Siapa saja sih mereka? Apakah mereka itu pria semua atau perempuan semua, anak-anak semua, atau orang-orang yang berpendidikan tinggi semua, atau bagaimana? Jadi ada beberapa yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Terus mereka belinya apa yang mereka beli? Apakah barang-barang yang benar-benar baru ataukah yang second, atau mereka belinya itu beli suasana kah, beli produknya kah, beli kualitasnya, atau beli eh, mereknya, ibaratnya seperti itu. Pokoknya yang mereka beli itu apa. Terus kemudian mengapa mereka membeli? Ya karena desakan kebutuhan, ikut-ikutan, FOMO ya, atau misalnya eh, mereka memang membelikan orang lain. Jadi mereka tidak beli untuk dirinya sendiri tapi membelikan orang lain. Atau karena dia lihat ada misalnya orang keluarga gitu ya, keluarganya mereka pengen beli sesuatu gitu, terbiasa membeli sesuatu. Nah, ini barusan tadi ada orang bakso, tukang bakso lewat gitu kan. Suami saya bisa aja membelikan bakso untuk saya karena dia suka dia lihat saya suka bakso gitu kan misalnya. Itu bisa. Jadi eh, itu menjadi alasan ya kenapa dia beli. Lalu kemudian siapa yang terlibat dalam pembelian tersebut? Nah, ini harus tahu nih. Kadang-kadang kan pada waktu kita membeli produk, gitu, waktu kita membeli produk, yang kita beli,
kita misalnya beli baju gitu aja. Bukan kita yang menggunakan atau yang akan pakai baju itu, tapi orang lain. Atau misalnya itu baju untuk kita, tapi kita akan ngajak teman kita untuk ikut. Nanti biar dia jadi second opinion. Jadi ibaratnya kita mintain pendapat. Atau kalian beli baju sama orang tua, nanti yang milihkan modelnya ibunya, ibu kalian, terus yang bayari bapaknya, kan gitu. Yang make siapa? Kalian sebagai usernya, kan gitu. Jadi yang terlibat dalam pembelian itu banyak. Ini baru satu konsumen. Nah, tugasnya si pemasaran itu ngelihat seberapa banyak sih konsumen yang sejenis. Jadi misalnya gini, pada waktu kita lihat, kita jualan baju nih ya, terus kemudian yang beli baju kita itu rata-rata mereka datang misalnya selalu ada sama orang tuanya. Karena ternyata itu baju untuk mereka, tapi yang belikan itu orang tuanya, yang pakai anaknya. Nah, jadi eh, itu sudah kita, oh berarti nanti kalau saya ada promo, yang saya deketin bukan anaknya, tapi orang tuanya, karena yang bayari itu orang tuanya. Jadi nanti yang punya, ibaratnya gini, yang punya kekuasaan lebih tinggi untuk menentukan kita jadi beli atau tidak, itu bisa terdetek. Peralatan dapur misalnya, peralatan rumah tangga. Kenapa? Terus kemudian arisan ibu-ibu PKK misalnya gitu ya, arisan panci kayak gitu-gitu. Itu kenapa kok nyasarnya ke ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini yang diasumsikan sebagai orang-orang yang memang mereka wilayahnya gitu ya, wilayah kekuasaannya itu ada di daerah dapur. Mereka masak, mereka mungkin melakukan hobinya atau masak untuk sehari-hari dan seterusnya. Nah, itu eh, yang mereka deketin gitu ya, yang mereka sasar. Oh ini loh ya alat baking yang bagus. Oh ini loh juicer yang bagus. Oh ini loh apa kayak apa istilahnya hmm, rice cooker atau ibaratnya ya semacam rice cooker tapi yang multifungsi misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu yang dia bisa deketin adalah ibu-ibu. Nanti dia pasti tahu, oh ibu-ibu ini nanti ngomong sama suaminya. Mereka dengan segala macam berjuta alasan, mereka bisa melihat, bisa mempengaruhi suaminya untuk belikan. Atau misalnya ibu-ibu ini punya spending power yang cukup, misalnya mereka memang punya penghasilan, nah itu jauh lebih baik karena mereka tidak memerlukan terlalu banyak pertimbangan dari suami untuk beli barang-barang yang terkait dengan hobi mereka atau kegiatan mereka sehari-hari di misalnya untuk gini masak memasak begitu. Jadi ini adalah hal-hal yang menurut si perusahaan itu harus tahu. Kemudian bagaimana mereka membelinya? Mereka biasanya belinya itu barengan, maksudnya sejumlah sekian eh, banyak langsung atau mereka belinya itu dikit-dikit. Itu perlu digarisbawahi juga oleh perusahaan. Lalu kemudian kapan mereka beli? Kapan mereka melakukan pembelian? Apakah di tanggal muda saja, awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan, dan lain-lainnya itu harus dipahami. Makanya sampai sekarang, hmm, contoh nih ya, kalau kalian pakai aplikasi mobile banking gitu, pada waktu tanggal-tanggal tertentu gitu ya, tanggal-tanggal 25 atau sampai tanggal 10 gitu ya biasanya atau sampai tanggal 5 lah gitu. Itu biasanya promo-promonya banyak banget di sana. Karena asumsi mereka adalah oh, orang-orang ini sudah pada gajian nih. Jadi promo-promonya ditawarinnya banyak di sana. Nah, itu sebenarnya hasil dari pengamatan kelompok orang yang bekerja itu rata-rata kalau PNS ya biasanya gajinya ya tanggal 1 sampai tanggal 5 kalau nggak salah. Terus kemudian kalau yang swasta itu rata-rata tanggal 25 sampai tanggal 30 antara itu gitu ya. Jadi atau bisa juga
sebelum tanggal 5. Jadi mereka sudah memetakan itu. Nah, karena itulah maka mereka punya program-program promosi itu biasanya dimasukkan pada tanggal-tanggal yang eh, seperti itu. Kemudian di mana mereka melakukan pembelian? Apakah online atau offline? Kan gitu aja. Kalau sekarang ya kita bisa lihat bagaimana eh, orang-orang memiliki tempat atau media untuk melakukan pembeliannya itu cukup banyak sebenarnya ya, bukan hanya sekedar di eh, offline itu. Nah, kemudian, nah itu tetap harus dilihat ya. Oh, rata-rata konsumenku itu belinya itu langsung di toko, bukan lewat aplikasi. Berarti kalau ada promo-promonya, ya udah banyakin aja yang promo-promo di toko itu pasti akan atau mereka akan lebih efektif. Atau misalnya kita mau memperkenalkan produk baru, yaitu akan lebih efektif kalau kita sampaikan lebih banyak informasinya itu di toko. Karena rata-rata pembelinya di toko. Terus kemudian ditanya lagi, apa yang penting dan yang kurang penting bagi konsumen? Ini perlu sekali yang kedelapan ini. Karena seringkali kita itu tersesat, ya. Jadi kita anggap misalnya, oh, contoh nih, kampus itu yang penting gedungnya mentereng dan seterusnya. Itu sudah disurvei kah? Apakah benar mahasiswa sekarang, calon mahasiswa itu nyarinya gedung yang megah? Ternyata mungkin juga bukan. Akreditasi, oh kayaknya juga nggak terlalu. Apa coba? Yang penting mungkin kerjasama dengan pihak luar atau pihak asing atau kerjasama dengan luar negeri dan seterusnya, kesempatan magang dan seterusnya ada apa tidak misalnya gitu. Nah, berarti kan apa yang penting dan kurang penting bagi konsumen itu bisa bergeser. Makanya semua ini harus diupdate. Jadi kerjaan marketing itu bukan cuma jualan, tapi gimana kamu menjual, kenapa kamu jualnya kayak gitu, terus bagaimana caramu menjual, ke siapa kamu jualannya. Ini benar-benar harus dipahami gitu ya. Jadi kerjaan marketing itu nggak cuma sekedar aku dodolan rek, mari ngono wis aku dapat komisi. No. Nah, sekarang kita lihat faktor dari sisi budaya, culturalnya. Sebelum masuk ke buyer, sebelum masuk ke pembeli atau konsumen, kalau dari sisi budaya itu jalurnya itu cukup panjang. Jadi mulai budaya, sosial, personal, psychological, baru buyer. Bu, bisa nggak di bypass cultural dan buyer? Bisa, nggak masalah. Tetapi pembahasannya itu pasti ada missing link-nya, ada link atau ada sambungannya yang tidak pas. Kenapa demikian? Karena budaya, misalnya kita hidup di Indonesia nih, tapi reference grupku itu rata-rata bukan orang Indonesia, rata-rata orang Barat gitu. Atau saya ini kebanyakan, saya orang Indonesia, tapi rata-rata saya itu pekerjaan saya itu banyak kan dengan pimpinan-pimpinan, dengan bawahan yang rata-rata bukan orang Indonesia. Maka itu nanti cara berpikirnya saya itu pasti akan berbeda dengan orang yang dia selalu bekerja di perusahaan dengan membawai orang lokal. Itu berbeda sekali cara berpikirnya. Ada salah satu rekan dosen ya beberapa waktu lalu itu sempat cerita. Jadi pokoknya intinya itu ada salah satu internal di kampus gitu yang ngomong, iya sih saya tahu kalau biasanya kalau lulusan luar itu langsung to the point gitu. Terus si temen dosen ini dia cerita sama saya kan. Nah, saya bilang, emang ada masalah apa kalau misalnya lulusan luar, maksudnya pernah sekolah di luar begitu dan kemudian sama yang di dalam. Sebenarnya itu eh nggak ada kaitannya sih ya, tetapi masalahnya adalah kita
posisi kita, occupationnya, personalnya kita itu bagaimana. Banyak kok, saya punya mahasiswa yang dari kampus-kampus yang sebelumnya, itu mereka eh dari lulusan dari Cina, lulusan dari Amerika juga ada. Tapi sekarang secara personal dia okupasinya atau dia punya pekerjaan itu basisnya ada di Surabaya. Dan kemudian eh, kondisi lifestyle dan personality-nya itu tidak lagi bisa kita samakan dengan mereka yang lulusan temannya dia yang lulusannya sama gitu misalnya, dan mereka yang masih tinggal di luar atau mereka yang masih banyak berkaitan dengan orang-orang dari luar misalnya gitu. Itu pasti akan mempengaruhi. Jadi tiba-tiba aku culture langsung ke buyer ini bisa, tetapi pasti pembahasannya nggak dalam. Lalu kemudian personal itu sebenarnya akan mempengaruhi psikologinya dia. Jadi ya misalnya tadi okupasinya dia berada di Surabaya begitu. Maka secara otomatis cara dia berpikir, persepsinya, sikapnya terhadap segala sesuatu itu pasti berbeda. Dan itulah yang menentukan the buyer buying behavior ini. Makanya saya bilang dari awal, consumer behavior, kalau kalian masih semester 2 tanpa pengalaman kerja sebelumnya, fresh graduate dari SMA, kemudian benar-benar belum mendapatkan mata kuliah manajemen pemasaran, terus ngapain ngomong opo gitu loh. Sekarang kan kalian sudah di semester 7 nih. Eh, semester 7 berarti kan sudah ada manajemen pemasaran di kelas-kelas sebelumnya, sudah banyak paparan tentang manajemen pemasaran. Nah, itu recallingnya cepet gitu loh, lebih lebih cepet nangkepnya lah. Kalau yang belum sama sekali mendapatkan mata kuliah manajemen pemasaran tiba-tiba mendapatkan perilaku konsumen, jatuhnya nanti oh ya konsumen itu kalau dia ada diskon pasti ini gini. Enggak segampang itu. Kayak lagu ya, tak segampang itu kan gitu kan. Nah, jadi nggak bisa. Tapi itu harus ada beberapa yang kita pelajari. Nah, terus itulah sebabnya kenapa contoh nih ya, beberapa waktu lalu kan saya ada sekitar hampir 2 bulan saya berada di Bali begitu. Budaya subculture-nya ini karena etniknya yang berada di sekitar saya itu Bali, bukan Jawa Timur. Reference reference group saya itu saya pasti aliansinya lebih banyak ke Bali, orang-orang Bali, Hindu. Terus kemudian itu ternyata cukup mempengaruhi lifestyle saya juga gitu ya. Yang tadinya mungkin apa ya? Kalau di Jawa Timur itu semua atau di Surabaya lah itu lebih cepat, semuanya harus cepat 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 gitu. Begitu di Denpasar aja gitu kan. Kebetulan saya di Denpasarnya. Ya saya aja udah bisa merasakan vibe slow life movement-nya itu sangat-sangat kuat gitu sehingga eh, lifestyle-nya sedikit berubah. Jadi misalnya saya ngobrol dengan makan dengan teman atau ngobrol dengan teman yang orang lokal Bali gitu ya. Sampai kemudian dia ngomong, ya eh, mungkin kalau besok kalian hadir, beliau salah satu moderator, sebagai moderatornya. Jadi beliau adalah dosen fotografi. Oh, oke, silakan datang gitu ya, karena orang-orangnya nyentrik-nyentrik, kalian bisa tahu, silakan datang aja besok. Nah, itu kalian bisa lihat begitu. Eh, saya bisa lihat bahwa nggak usah buru-buru ngapa-ngapain juga. Oh ya kita makan santai. Jam 12, ayo kita makan dulu, makan dulu. Walaupun kita masih bingung nungguin dosen dan segala macamnya, waktunya makan-makan. Dan ketika balik terus kemudian dosen, oh ya tadi anda gini, oh ya mohon maaf tadi soalnya sempet ini kami makan dulu anu gini, gini. Oh ya nggak apa-apa gitu. Mereka santai gitu. Coba di Surabaya gitu loh. Kok so berani-beraninya gitu ya. Jadi semua serba oh ini harus jam 9 dan seterusnya. Dan itu akhirnya membuat saya
secara pribadi, secara psikologis itu learning prosesnya jadi bertambah. Makanya itu kenapa kenapa orang yang lulusan dari luar atau misalnya orang yang pernah tinggal di luar negeri itu biasanya kalau mereka tinggal di luar negeri dan banyakkan ngobrol dengan orang lokal, bukan cari orang Indonesia sama-sama orang Indonesia, mereka pasti punya ciri khas tertentu. Dan ketika balik ke Indonesia pasti culture shock ya. Kalau kalian kenal sama, oh ya ada beberapa yang mungkin di kelasnya Pak Alfian ya. Nah, itu kan dari Amerika tuh S2-nya. Oh itu sama kayak saya kasusnya gitu ya. Begitu balik ke Indonesia culture shock sudah. Aduh kok gini ya cara mikirnya orang-orang ini. Aduh kok gini ya cara mikirnya dan seterusnya. Kok nggak bisa sih gini? Ini kan harusnya gini gitu. Jadi itu kayak sudah sesuatu yang berbeda dan itu akan mempengaruhi buying prosesnya kita. Nah, nanti kalau kalian ada kesempatan main atau tinggal di luar negeri atau melanjutkan kuliah ke luar negeri misalnya, tipsnya dari saya adalah kalau kalian benar-benar pengen belajar hidup, jangan terlalu banyak bergaul dengan orang dari asal yang sama. Nggak akan ada perubahan. Jadi kalau saya dulu di Thailand ya selama 2 tahun setengah, begitu saya perpisahan gitu kan sudah lulus, kemudian udah wisuda, perpisahan mau balik ke eh, Indonesia gitu, waktu makan, oh saya bilang kan, saya kan orang asing ya, tapi saya merasa diterima di sini. Salah satu teman saya bilang, oh Evi, kamu itu bukan orang asing bagi kami, kamu itu orang Thailand. Terus pas pulang saya tanya sama dia, kamu tadi ngomong gini kenapa? Saya kan jadi malu, saya bilang gitu kan. Terus dia ngomong gini, enggak, karena dari awal, karena dia memang kenal saya dari awal saya datang, terus kemudian bersahabat sampai sekarang kan. Jadi dia melihat ada pergeseran pola berpikir dan seterusnya gitu, sehingga yang tadinya saya ini agak kurang open mind begitu, terus kemudian harus harus open mind dengan segala macam perubahan yang mungkin tidak sama dengan perbedaan yang mungkin tidak sama dengan nilai-nilai kita. Itu akan mempengaruhi waktu kita beli. Termasuk salah satunya contoh ya, kalau di Thailand waktu itu, kita makan buah potong gitu, makan sambil jalan, nggak masalah. Di sini makan sambil jalan gak ilok gitu. Padahal kita cuma punya waktu sambil jalan itu aja. Setelah itu kita nggak ada waktu lagi untuk makan, nggak ada tempat lagi untuk makan gitu. Tapi orang kan sudah berbeda, itu budaya tuh. Saya beli kalau di luar, misalnya kayak di Thailand atau mungkin di Bali ya, pakai baju celana pendek misalnya gitu kan, yang di atas lutut sedikit gitu, di atas lutut sedikit ya, jadi jangan berpikir yang enggak, lutut sedikit gitu, itu mungkin mereka nggak apa-apa, tapi begitu di Surabaya balik ke Indonesia, terus kan panas ya, gitu sama aja kan, saya mau beli celana yang agak pendek gitu, ibu saya almarhum waktu itu bilang pendekan itu katanya. Ah, padahal paling cuman sekitar 5 cm di atas lutut gitu ya. Itu menurut saya tidak terlalu pendek gitu. Atau dipakainya di rumah, di sekitar rumah, di halaman aja gitu. Bilangnya terlalu pendek katanya. Jadi itu akhirnya saya nggak pernah beli produk yang seperti itu. Nah, sekarang ya kalau makanya kenapa salah satu alasan kenapa saya kurang suka kalau mahasiswa ke rumah itu karena rumah itu buat saya adalah tempat pribadi ya. Oh, jadi kalau di rumah ya saya celana yang sudah nggak kepake atau yang sobek di bawah yang di bagian lututnya sudah ini dia saya potong seret gitu kan sehingga pendek gitu nggak ada yang tahu orang di dalam rumah aja gitu dan saya beli juga nggak masalah karena oke, personal lifestyle age-nya apa ya, maksudnya umur dan seterusnya itu sudah tahu bahwa hal seperti itu selama dipakai di dalam rumah nggak masalah gitu. Tapi kalau sudah di luar rumah, nah beda lagi urusannya. Itu mempengaruhi loh itu. Oke ya ini penjelasan tadi
termasuk nilai-nilai agama, gaya hidup dan seterusnya itu masuk ke arah kultural ya. Nah, ini saya skip di sini. Jadi sebenarnya budaya atau culture itu merupakan hal yang sangat-sangat fundamental untuk menganalisis perilaku. Jadi gini, besok itu konsep dari seminarnya saya itu adalah proposal saya yang sudah diujikan bulan Juli lalu, terus sudah lulus kan, kemudian direvisi. Nah, kemudian besok itu saya sampaikan ke forum yang lebih besar, bukan cuma dosen penguji sama pembimbing saja, tetapi ada juga dari pihak-pihak luar kampus gitu ya yang akan menjadi penanggap atau reviewernya. Jadi besok itu ada, semoga hadir semua, ada dari spa tradisional, spa di Bali, kemudian ada dari pengrajin, dosen Universitas Hindu Indonesia, pengrajin musik tradisionalnya, terus yang kalau di Jawa mungkin bikin-bikin kuade begitu. Terus kemudian dari Universitas Ciputra juga ada. Beliau adalah S1, S2, S3-nya itu di Amerika untuk seni musik. Jadi S3-nya musik itu dosen Art Sport Appreciation. Dulu waktu saya di UC saya ngajar mata kuliah itu. Terus kemudian satu lagi Prof. Pur. Nah, Prof. Pur sudah kenal, dan silakan datang. Jadi besok kalian bisa lihat pemaparan mereka terhadap disertasi saya. Jadi mereka akan nanggapin mungkin kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Tapi pasti ada kaitannya sama budaya itu besok. Jadi perilakunya kita mau makan di mana, makannya sambil duduk, makan pakai tangan langsung muluk, atau pakai sendok, pakai sumpit, itu sebenarnya masuk di subculture. Saya terus terang, saya orang Indonesia, biasa makan muluk ya biasanya gitu. Tapi begitu makan mie, kalau cuma dikasih sendok sama garpu, saya nggak enak, saya nggak bisa. Makan dimsum saja itu eh, harus pakai sumpit. Makan mie harus pakai sumpit. Kalau misalnya saya nggak pakai sumpit gitu ya, ibaratnya pakai garpu yang kecil itu, saya merasa kayak ini kok aneh ya. Karena kita tahu sebenarnya dimsum sama mie itu adalah makanan-makanan yang sebenarnya adalah makanan dari negara-negara yang menggunakan sumpit untuk makan. Jepang, Korea, Cina, seperti itu. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh budaya. Kompleks loh. Nah, kemudian ada 3 subculture ya di sini, orang dengan kelas sosial tertentu, kemudian kelas sosial ditentukan oleh serangkaian variabel seperti pekerjaan, income, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian individu itu bisa berubah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Jadi semisal sekarang kalian lagi S1 nih, masih mau lulus kan, nanti begitu kalian selesai sudah lulus nih, kalian jadi alumni kan, nah itu sudah pindah dari dari kelas sosial sekarang ke kelas sosial yang baru gitu. Income-nya pasti akan berubah juga. Atau mungkin strata pendidikannya itu bukan lagi, mungkin kalian ambil S1 tapi eh, akan ambil S2 misalnya. Atau yang dulu SMA, terus kemudian sekarang ambil S1, maka itu eh, kelas sosialnya sudah berubah. Nah, sekarang kalau kita tarik lagi ke situasi yang sekarang ini yang ada di Indonesia rata-rata, oh individu individu itu berjuang dari kelas sosial satu ke kelas sosial lain. Makanya kenapa banyak yang S3, ngejar S3 walaupun mereka mungkin bukan orang yang memiliki secara apa namanya, secara intelektual edukatifnya gitu, secara ilmiahnya mereka lemah gitu, tapi mereka maksa untuk S3 misalnya gitu. Kenapa? Karena mereka pengen pindah dari kelas sosial ke kelas sosial lain. Nah, itu ada bagusnya sih, karena memang disyaratkan dari si dikti ya, tetapi negatifnya itu begitu dia pindah kelas sosial dan dia nggak paham, nggak termotivasi dengan kelas sosial yang baru, gitu, nggak kayak
culture shock ke kelas sosial yang baru, itu bisa sombong dia. Karena dia merasa bahwa, oh saya sudah lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu. Itu bahayanya. Sama dengan orang kaya baru, biasanya itu kan mereka, mungkin kalau di Facebook, kok Facebook sih, di IG ya, kalian nggak main Facebook nggak? Di IG kita sering lihat orang kaya beneran, orang yang tidak beneran kaya. Jadi orang kaya beneran sama orang yang tidak beneran kaya. Gayanya itu berbeda. Nah, itu salah satunya. Makanya biasanya orang-orang yang mentereng, yang kayak tampilannya wah, itu eh, marketer yang baik itu tidak bisa sekedar dia percaya dengan wah itu kayaknya dia bisa loh beli produkku yang mahal ini. Siapa tahu dia cuma penampilannya aja kayak wow gitu. Padahal sebenarnya dia nggak berduit. Tetapi ada juga yang dia biasa-biasa aja, pakai celana pendek, terus kemudian bawa handphone satu, terus bawa dompet kecil. Tapi kartu kreditnya unlimited misalnya gitu. Sekalinya dia keluarkan cek bisa 1 miliar, 2 miliar misalnya. Nah, kita nggak ada yang tahu. Tapi orang marketer yang biasa, yang mereka tidak ahli, mereka lihatnya cuma dari tampilan yang menggambarkan kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain. Itu ada kemarin saya sempat lihat ada di FYP, di IG itu ada. Jadi ada satu orang kerja di showroom gitu. Terus ada satu mobil itu mahal sekali. Nah, terus ada datang bapak-bapak ini yang ya penampilannya biasa banget pakai celana pendek dan lain-lainnya. Nggak ada satupun marketer atau salesnya yang peduli gitu. Hanya satu orang ini. Terus ditanya-tanya, terus ini pokoknya dia menganggap bahwa semua pembeli yang datang, semua orang yang datang itu mereka berkesempatan untuk test drive. Akhirnya ditanya, kamu siap nggak untuk test drive? Oh ya, saya siap. Langsung deal ternyata dari tampilan yang ini. Kalau misalnya dia nggak punya duit, terus kemudian disuruh test drive, oh enggak, saya cuma lihat-lihat aja, pasti kan gitu. Tapi orang ini, eh, gimana, siap mau test drive atau pengen test drive dulu? Oh ya, boleh. Nah, berarti kan dia punya kemampuan untuk beli produk itu ya. Kalau yang kalian kerja di showroom nanti tahu deh. Saya kalau ke showroom, saya pernah ke showroom gitu ngantar temen, eh, sebenarnya sih bukan bukan nganter mau beli gitu ya. Teman saya mau ketemu sama temennya gitu. Terus saya pas ikut, jadi saya ikut ke sana. Eh, Pas saya masuk ditawarin untuk eh, mungkin mau lihat-lihat dulu. Oh, hmm, nggak mungkin saya lihat-lihat itu mobilnya bukan mobil-mobil mobil biasa gitu ya, mereknya yang Volvo kayak gitu-gitu. Terus saya, oh udah, saya nganter temen, saya bilang. Saya nganter temen mau ketemu sama pimpinan di sini, saya bilang gitu. Oh iya, ya udah dia pergi gitu. Kalau misalnya saya memang pengen ya, saya memang pembeli yang berkemampuan untuk beli produk itu, ya saya datang terus kemudian mungkin mau test drive, oh boleh, kalau saya cocok saya beli deh, deal gitu. Ya itu kalau saya konglomerat, ya. Tapi kan masalahnya saya bukan itu. Nah, itu sudah membedakan, itu kelas sosial. Nah, faktor sosial, reference group ini juga sering dijadikan eh, apa ya ibaratnya itu, topik skripsi, kelompok referensi. Nah, itu ada 4. Ada primary, secondary, aspirasional, sama disosiatif. Ini contohnya. Nah, ini ada yang BTS Army di sini masih jadi BTS kah? Atau sudah mulai jadi solo fansnya V, Jimin? Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi di sini kita punya 4 jenis kelompok referensi. Yang pertama adalah primary, kemudian kedua secondary, aspirasional, sama disosiatif. Kalau primary, yaitu kayak keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. Nah, itu kan yang hampir setiap hari ketemu sama kita. Jadi, ya kalau misalnya eh, saya mau beli baju, terus kemudian saya nanya ke adik saya, kakak saya, oke, tak masalah.
kakak saya itu suka memasak gitu ya. Terus kemudian tes. Suara saya terdengar nggak? Bentar, suara saya terdengar nggak? Dengar, Bu. Oke, sebentar ya. Iya, Mas, Bu. Ya, ya, ya. Sebentar ya. Ini karena oke. Eh, oke, saya ulang ya. Jadi reference group itu Nah, jadi reference grupnya kita itu sebenarnya lebih ke arah mana tadi? Nah, ini yang paling banyak itu adalah yang ada di eh, primary ya, seperti itu. Nah, secondary itu adalah kelompok-kelompok yang sifatnya eh apa ya, lebih formal sebenarnya, tetapi tidak atau jarang lah kita ketemu sama mereka. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, kalau kalian ikut fan base atau fandom tertentu, itu kalian masuk secondary atau aspirational group? Coba dibaca dulu. Kira-kira kalian termasuk yang mana nih? Iya, fandom atau fan base gitu, kalian BTS misalnya gitu, apa ARMY misalnya gitu. Itu kalian join sebagai ARMY gitu. Itu termasuk secondary atau aspirasional? Mungkin bisa ditulis di kolom chat juga boleh. Jadi kalau kalian ikut fandom, wah ARMY gitu, apakah itu jadi sesuatu yang secondary membership group atau yang lainnya? Bisa ditulis di kolom chat. Bisa? Apa kira-kira? Jadi kalau misalnya kalian ikut fanbase tertentu misalnya gitu, terus kemudian ternyata ya misalnya BTS ARMY lah. Nah, kira-kira itu sebagai eh aspirational group ataukah sebagai ini, sebagai secondary kira-kira? Oke, aspirational. Alasannya boleh? Kalau tadi kan kalau secondary membership group itu berarti kelompoknya lebih besar, lebih formal, tetapi mungkin intensitasnya, interaksinya itu tidak terlalu. Nah, sedangkan kalau si aspirational itu sebenarnya kita itu eh, apa ya, belum menjadi bagian kelompok tersebut secara nyata, hanya ingin bergabung gitu. Jadi kayak seperti eh, simpatisan lah ya, kalau kita bisa ngomong tuh. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan, ya saya ikut BTS, Bu. Nah, oke. Berarti saya tuh ARMY loh, Bu, ARMY loh, Bu, gitu misalnya. Oke, selama kalian sebagai simpatisan, ibaratnya itu eh, belum nyata bergabung dengan ARMY, gitu ibaratnya gitu, maka itu masih kita bisa bilang sebagai aspirational group. Tetapi kalau kemudian kita sampai mungkin menggalang dana, sampai benar-benar ada meeting eh, tahunan dengan ARMY yang lain, misalnya begitu, sampai kemudian punya kaos fanbase-nya misalnya. Nah, itu baru kita ngomong tentang secondary membership group. Karena ikatannya itu jadi lebih kuat.
Ya, jadi itu yang membedakan antara secondary dengan aspirasional. Tetapi kalau kita bicara tentang tadi hmm, disosiatif, nah ini itu kelompok yang kita hindari. Ojo sampai aku koyo iku amit-amit cabang bayi, ojo sampai melok. Nah, gitu kayak gitu-gitu deh. Nah, itu adalah disosiatif group. Jadi kita berusaha supaya beda kita dengan mereka. Nah, itu ya bedanya. Oke, terus kemudian personal influences. Jadi tadi kan culture, terus kemudian ada reference group, kemudian ada personal influences. Personal influences itu adalah pengaruh-pengaruh yang personal itu ke usia, tahapan kehidupan, pekerjaan, lingkungan, gaya hidup, dan kepribadian. Semuanya itu adalah personal. Tetapi kayak misalnya kepribadian, gaya hidup, lingkungan ekonomi, tahapan kehidupan, nah itu masing-masing bisa dipengaruhi oleh reference group terus ke atas sedikit dengan si budaya tadi. Kalau gaya hidupnya misalnya biasa atau sederhana begitu, berarti dia punya reference group yang cukup cukup mempengaruhi dia begitu, yang cukup memberikan aspirasi atau inspirasi ke dia untuk seperti itu. Contoh misalnya kalian punya idola gitu, dia suka dengan yang go green gitu ya, semua serba harus ramah lingkungan dan lain-lainnya. Maka eh, cara kalian memilih produk dan seterusnya itu bisa jadi sama dengan dia. Jadi akan mempengaruhi gaya hidup. Mungkin yang kalian tadinya itu tidak suka dengan aktivitas ke alam gitu ya, itu karena ada idola yang ada di reference grupnya itu tadi, entah itu masuk secondary atau aspirasional, mereka suka dengan eh, kelestarian lingkungan. Jadi kalian aktivitas dan minat serta hal-hal yang lainnya itu kalian aliansikan ke sana gitu ya, ke ke lingkungan-lingkungan tersebut. Nah, dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi bagaimana secara psikologis, motivasinya, persepsinya, pembelajaran, kepercayaan. Jadi karena dari sisi tadi ya misalnya kita lihat kepribadian atau gaya hidupnya aja berbeda, maka persepsi terhadap sesuatu itu juga akan berbeda. Kalau gaya hidupnya itu bebas misalnya gitu, maka biasanya atau mereka yang reference grupnya adalah orang-orang yang open mindedness-nya tinggi, maka persepsi tentang kejujuran, persepsi tentang eh, sisi positif dari sebuah perbedaan dan lain-lainnya itu menjadi eh, berbeda dengan mereka yang biasanya ngumpul ya siku kayak gitu ya. Ngumpul hanya dengan orang-orang yang dalam klannya mereka sendiri gitu. Nggak pernah mainnya kurang jauh lah pokoknya seperti itu. Persepsinya terhadap sesuatu pasti sangat-sangat-sangat berbeda. Gitu. Nah, eh, contoh misalnya nih ya, karena kalau di tempat, misalnya waktu-waktu saya kuliah di Thailand gitu ya, kita kalau ada acara kampus, di situ ada hadir, ada dekannya, ada kaprodinya misalnya. Terus acaranya kan biasanya kalau nggak, biasanya ada di hallnya hotel begitu. Nah, eh, ya mereka akan memberikan suguhan-suguhan yang nggak akan ada di Indonesia gitu ya. Misalnya ada bir, whisky, Coca-Cola, air mineral juga ada, buah-buahan dan segala macamnya. Semua ada di sana. eh Awal-awalnya saya shock gitu loh. Hah? Gitu. Masa disuguhin kayak gini gitu loh. Ini kan acara kampus ya. Lama-lama ya udah kita ngelihatnya aja jadi seperti biasa gitu. Dan itu sudah membuat proses pembelajaran bahwa ya itu mereka melakukannya tidak tidak seperti kalau di Indonesia misalnya orang minum sampai mabuk sampai menggelepar-gelepar di jalan misalnya seperti itu sudah apa namanya sudah lebay menurut saya gitu. Tapi yang elegan itu jauh lebih banyak sebenarnya kalau di luar mereka yang saya tahu gitu ya itu lebih elegan. Jadi ditampilkan pun juga mereka nggak eh, kita nggak akan ada masalah gitu. Nah itu persepsinya berbeda.
ada proses pembelajaran. Oh, ternyata masing-masing orang itu berbeda-beda ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oke. Terus kemudian motivasi. Motivasi ini ada 3 hal ya, ada 3 macam sebenarnya sih yang biasa dipakai teori motivasi. Jadi nanti kalau ditanya, kalau kalian ngambil mata, apa, untuk skripsinya motivasi apa ya, untuk pengaruh motivasi terhadap keputusan pembelian gitu ya, motivasi personal ya terhadap keputusan pembelian, maka kalian harus mengacu ke salah satu teori ini. Apakah Maslow, Herzberg, ataukah Albert atau Marshall ini. Nah, Marshall ini dia lebih mengutamakan atau fokus utamanya pada utilitas. Jadi biasanya kalau harganya mau mereka lebih tinggi asalkan kualitasnya lebih baik gitu. Biasanya harganya 10.000. Oh ya, ini saya naikkan 5.000, kemasannya lebih besar, terus kemudian isinya lebih banyak. Oke, dia mau bayar. Terus kemudian Herzberg. Herzberg ini ada 2 faktor. Yang pertama hygiene dan yang kedua adalah motivators. Kalau hygiene ini adalah faktor ekstrinsik. Kalau sampai tidak bagus faktor ekstrinsiknya, maka itu akan mengurangi orang beli atau mempengaruhi kepuasan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di perusahaan ya motivasinya mungkin ingin dia eh, orang bekerja itu pengennya dia apa ya, mengaktualisasi diri gitu. Nah, hygiene-nya itu adalah dari sisi gajinya, kalau atau kepuasan kerjanya, kondisi lingkungan kerja. Kalau lingkungannya kerja bagus, gajinya juga oke, ya maka dia akan puas. Seperti itu. Kalau Maslow ini dari kebutuhan dasar sampai ke kebutuhan aktualisasi diri. Nah, itu bertingkat. Jadi orang yang dia memiliki dana atau konsumen yang kaya gitu misalnya gitu, dia bisa membeli barang-barang yang mewah-mewah itu karena kebutuhan yang dasar, kebutuhan paling dasar, sandang, pangan, papannya, itu dia sudah tidak usah khawatir. Tetapi ada beberapa konsumen atau banyak konsumen Indonesia yang mereka memiliki hedonisme yang cukup tinggi dan perilaku konsumen yang tidak sehat, impulsif buying itu, kadang-kadang mereka mengabaikan kebutuhan dasarnya itu. Jadi yang dibeli itu bukan barang-barang yang kebutuhan dasarnya, padahal dia masih butuh butuh uang untuk makan loh. Yang dituku itu adalah rokok, misalnya begitu. Nah, itu bukan basic needs-nya. Loh Bu, kebutuhan dasar rokok itu bukan kebutuhan dasar loh. Kalau kebutuhan dasar itu sandang, pangan, gitu ya. Sandang, pangan, papan itu dia 3 kebutuhan. Itu itu yang mendasar itu sebenarnya. Ya, jadi harus hati-hati loh Bu. Saya kalau nggak merokok, saya pusing. Tapi ada juga yang ngomong, kalau daripada saya nggak merokok Bu, mendingan saya nggak makan. Yakin nggak? Gitu. Sama sekali gitu. Ya mungkin sehari kuat, tapi 2 hari kedua itu pasti akan sudah mulai eh, badannya sudah mulai nggak fit gitu. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Nah, ini yang Marshallian tadi. Ya ini ya, jadi physiological needs. Nah itu, terus kemudian aktualisasi diri ini yang paling tinggi ya. Jadi kalau Maslow itu seperti piramida gitu bentuknya. Nah yang paling tinggi itu adalah, atau yang paling ujung atas itu adalah aktualisasi diri. Nah, tapi sampai ke puncak yang paling aktualisasi diri tadi, itu berarti yang di bawahnya itu sudah harus terpenuhi semua. Gitu. Nah ini kalau di MSDM, ini bisa dibahas dengan berbagai macam. Jadi dia bekerja, orang baru bekerja, tapi motivasinya itu adalah untuk penghargaan aktualisasi diri. Pasti akan ada masalah di 1, 2, 3-nya. Biasanya di 3-nya. Pasti ada masalah dengan lingkungan sosialnya.
Dan pasti proses aktualisasi dirinya itu juga tidak smooth, tidak natural, sehingga itu menimbulkan konflik. Sama seperti kalian gitu ya, misalnya kita mau beli produk. Hari ini misalnya kita itu punya uang, pegang di dompet itu cash-nya lah pokoknya 100.000. Terus kemudian ada yang nawari beli, oh ini loh baju murah bagus ini, 70.000. Tapi kita ingat bahwa, waduh, aku belum makan. Ya sudah, berarti kan ada pengorbanan gitu ya. Oh ya sudah, kalau memutuskan untuk beli baju yang murah ini gitu ya, 70.000 ini biasanya itu di tempat-tempat lain mungkin di atas itu misalnya. Nah, ini mumpung murah. 70.000 dia beli misalnya, tetapi itu bukan menjadi kebutuhan yang utama dibandingkan makan gitu misal. Nah, itu pasti nanti menimbulkan sesuatu yang berbeda lagi menjadi efeknya. Ya mbuh keluwen, mbuh apa gitu. Jadi pasti ada gitu. Nah, makanya kenapa Maslow itu menjadi salah satu topik atau teori motivasi yang terkenal. Bahkan di dalam dunia seni pun Maslow ini menjadi teori yang terkenal. Ibaratnya orang kalau misalnya mau mencapai sampai ke puncak ke aktualisasi diri, itu harus memastikan bahwa di bawahnya itu sudah terpenuhi. Seperti itu. Nah, ini adalah faktor motivasi. Jadi motivasinya Herzberg itu faktor yang konsep utamanya ada satisfier sama dissatisfier. Jadi ini kalau di dalam dunia kerja ya faktor memuaskannya pasti prestasi dan seterusnya. Tetapi kalau kita bisa melihat sebenarnya eh, eh, di Herzberg itu yang ini tadi ya, mungkin lebih gampang dipahami. Jadi yang ini ekstrinsik sama intrinsiknya. Nah, yang satisfiers itu biasanya dari terkait dengan intrinsiknya terkait dengan intrinsiknya dia. Jadi misalnya pekerjaan ya pekerjaan, produk ya produknya, motivasi pembelian dengan motivasinya dia. Tetapi di satisfiers itu yang lebih ke ekstrinsik tadi, itu yang faktor yang bisa jadi menyebabkan ketidakpuasan karena dari sisi yang lain gitu ya. Misalnya di luar dari pekerjaan itu sendiri atau di luar dari produk itu sendiri. Misalnya makanannya enak, tetapi layanannya kurang bagus gitu. Nah, itu bisa menimbulkan ketidakpuasan padahal makanannya enak. Seperti itu. Nah, ini tentang learning. Learning ini juga merupakan salah satu proses dalam pembelajaran seorang konsumen. Eh, ini teori psikologinya ya. Ini harusnya ada di consumer behavior. Dan memang teori tentang conditioning ini itu mengambil analogi seekor anjing. Jadi bukan menyamakan manusia dengan anjing, ya bukan. Tetapi ini adalah analoginya. Jadi kalau di dalam proses itu kita lihat ada experience-nya, classical conditioning, before conditioning. Jadi kita lihat di sini ada pembelajaran pengalaman langsung. Pengalaman langsung seseorang konsumen mencoba merek kopi baru dan sangat menyukai rasanya. Jadi ini pengalaman karena langsung ya, pengalaman langsung. Implikasinya bisa jadi dia akan memilih produk itu di kemudian hari. Terus kemudian yang kedua, pengkondisian klasik atau classical conditioning tadi. Jadi ada stimulus netral dan stimulus atau rangsangan yang sudah memiliki respon emosional. Jadi contoh nih ya, iklan yang selalu menampilkan produk bersama dengan pemandangan yang indah atau musik yang menyenangkan biasanya mendapatkan asosiasi positif terhadap produk tersebut dibandingkan iklan yang acak-acakan. Terus kemudian konsumen cenderung memiliki perasaan positif terhadap produk yang dikaitkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Ini preferensinya. Kemudian eh, contoh lagi misalnya di sini pengkondisian operan ya. Jadi change conditioningnya.
seorang konsumen mendapatkan diskon setelah melakukan pembelian berulang kali. Jadi kayak apa namanya, dikondisikan bahwa oh kalau kamu beli produk ini itu berulang kali kamu akan dapat diskon. Begitu dia dapat diskon, maka apa namanya, begitu dia dapat diskon maka itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya berulang lagi gitu. Oh, next saya beli lagi di situ. Nah, konsumen cenderung akan terus membeli produk jika mereka mendapatkan reward. Ini contohnya. Nah, kemudian pembelajaran sosial ini pasti sudah ada conditioning tadi ya. Jadi misalnya sudah ada dia sudah pernah pergi ke satu restoran, terus dia puas di sana, dia mendapatkan pengalaman yang bagus dan dia akan merekomendasikan ke orang lain. Nah, ini sangat perlu. Jadi proses pembelajarannya seseorang mau beli gitu produk itu di otak itu sangat-sangat banyak prosesnya. Ada pre-purchase, ada consumption stage, kemudian ada post-purchase evaluation stage. Jadi kalau ngomong keputusan pembelian itu ternyata rentetannya banyak. Harusnya ya kita ngomong tentang keputusan pembelian itu nanti di indikatornya itu pasti ada pre-purchase, consumption, sama post-purchase-nya. Ada di apa namanya, di kuesionernya itu ada itunya. Karena kalau cuma tinggal keputusan pembelian beli atau tidak, masalahnya seringkali ya kayak tadi ya, Alfrina tadi eh, kan dari kualitas layanan, terus fairness, price fairness, terus apalagi tadi ke keputusan pembelian. Lah, price fairness-nya itu masuk di pre-purchase sebenarnya masih. Tapi juga dia bisa masuk ke consumption stage karena dia sudah mencari informasi sebelumnya. Dan itu kan nggak terlihat di kuesionernya yang untuk X1, X2-nya itu pasti nggak terlihat di sana. Jadi tahapan orang mengambil keputusan itu, pembelian, itu tidak akan terlihat kalau kita bicaranya tentang saya membeli ini karena memiliki price fairness, misalnya begitu. Karena memiliki kualitas produk yang baik atau saya merekomendasikan ini ke orang lain. Itu tahapan berikutnya, evaluation stage itu. Jadi memang harus masuk ke ranah mengingatkan lagi bahwa aku beli ini bukan ujuk-ujuk beli, tiba-tiba beli, bukan. Atau tiba-tiba memutuskan untuk beli, tetapi ada proses pre-purchase, consumption stage, sama post-purchase-nya. Itu nanti harus kelihatan sebenarnya ya, tapi nanti tergantung dari pembimbingnya. Nah, ini bisa dilihat ya di sini, buyer's black box. Konsumen mau beli, itu dia punya banyak eh, apa data gitu loh, sebelum dia memutuskan untuk beli. Nah, ini nanti ada juga, aduh, di consumer behavior atau di ini ya, saya lupa. Eh, untuk barang-barang tertentu, konsumen itu perilaku belinya itu beda dengan beberapa barang yang lain. Jadi kalau misalnya kayak kita beli permen gitu ya di Indomaret misalnya, ya kita nggak butuh berjam-jam untuk milih permen yang mana. Tetapi kalau kita beli handphone, kita butuh berjam-jam kita ngecek yang mana yang akan kita ambil gitu loh. Nah, itu karena konsep atau konteks dari barang itu sudah berbeda. Ini hati-hati kalau kalian skripsi nanti. Produknya yang seperti apa? Ini pernah ya, bahkan beberapa kali saya tanyakan ke waktu saya jadi penguji biasanya, produkmu apa? Terus kemudian misalnya produknya itu bukan produk yang premium gitu ya, ibaratnya produk biasa yang bisa digapai oleh banyak orang gitu, atau bisa dikonsumsi banyak orang tanpa effort yang berlebihan. Tapi dia menuliskan variabelnya itu muluk-muluk gitu loh. Ibaratnya itu kayak seakan-akan orang, ibaratnya gini.
mau beli kacang goreng aja itu ya, pilih kacang goreng yang mana, itu kayak mau beli rumah. Nah, itu kan berlebihan. Tanya semua, bener nggak surveinya itu terlalu lama. Nah, ini mungkin perilaku kalian pada waktu belanja ya. Kalian pergi ke supermarket gitu, atau ke toko baju gitu, ke mall gitu, mau beli baju. Kalau saya sudah tahu, misalnya saya sudah tahu saya mau beli baju apa, oh saya mau beli celana jeans gitu. Saya pasti akan lihat dari rumah celana jeans saya ukurannya berapa nih. Saya mau beli. Ya, itu sudah ada sebelum saya masuk ke misalnya ke Matahari di Royal gitu ya saya. Sebelum masuk ke situ saya sudah tahu, oh saya nanti beli jeans warnanya ini, range harganya segini, ukurannya segini dan bahannya yang seperti ini. Modelnya begini. Udah, itu sudah saya lihat, oh kalau ini rata-rata harganya sekian, sekian, sekian. Makanya saya sudah punya ancang-ancang. Begitu saya masuk, saya langsung menuju ke tempat jeansnya di mana aja gitu. Saya sering ya, beberapa kali lah. Misalnya saya ke Matahari, entah itu di TP atau di Royal. 10 menit sampai di kasir sudah. Jadi nggak butuh lama. Saya paling nggak suka belanja sebenarnya ya. Saya nggak terlalu suka belanja muter-muter gak jelas gitu. Saya nggak terlalu. Kalau pas lagi stres mungkin oke lah, tapi harus ada temennya. Tapi kalau sendiri itu mendingan saya duduk ngopi sendiri selesai gitu. Tapi kalau ada temennya, yaitu biasanya saya muter gitu karena ada temen yang dia memang lebih suka scattering around gitu loh, beredar gitu, muter ya dari ujung sana ke ujung sini, balik lagi ke sana, terus balik lagi ke sini, ujung-ujungnya keluar tanpa pembelian gitu loh. Itu sering, mungkin kalian juga sering juga gitu. Nah, itu perilaku loh itu. Jelek, Bu. Ya nggak ada yang jelek lah. Itu perilaku kok. Kan dipengaruhi ya. Misalnya saya belum mantep banget ya, saya nggak beli. Apalagi kalau misalnya nggak ada perencanaan. Kalau tadi kan saya selalu kalau beli itu saya, oh ke sini, bahkan ke Indomaret pun saya harus tahu. Saya mau beli apa, budgetnya berapa, mereknya yang seperti apa, dan seterusnya. Itu sudah ada. Nah, tapi ada juga kan yang, aduh panas deh. Mampir saya nang Indomaret. Ngapain ngadem? Ngademnya itu bisa aja mereka yang tadinya nggak berencana beli makanan jadinya beli. Tapi ada juga yang mampir sewes gitu, muter gitu. Dia lihat-lihat barang-barang apa yang ada di Indomaret ya oke gitu kan. Tapi keluar tanpa pembelian juga ada. Itu perilaku pembelian. Dipengaruhi oleh banyak hal. Nah ini ya contoh di sini peran pembeli. Ada pengambil keputusan, buyer, user. Ini tadi di awal sudah saya jelaskan. Kemudian, nah ini contohnya. Jadi kalau kalian punya produk yang memang eh, biasanya yang pengambil keputusannya yang dideketin gitu. Oh mau beli mobil untuk siapa Pak? Oh untuk istri saya. Oh istrinya suka yang seperti apa? Oh kalau istri saya sih enggak masalah sih. Ini yang dikasih aja sudah oke. Oh berarti deketin si bapak-bapak itu. Tapi kalau oh istri saya tuh mintanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Oh, boleh Pak. Ini mungkin istrinya ikut apa tidak? Oh, nanti dia akan deketin istrinya itu supaya bisa mendapatkan pembelian apa closing langsung. Jadi benar-benar kita harus bisa mendeteksi ini orang pengambil keputusan atau bukan. Nah, jenis perilakunya ada beberapa juga. Yang pertama kompleks, kebiasaan, mengurangi disonansi, sama mencari variasi. Ini juga perilaku nih. Jadi kalau kalian misalnya beli yang kompleks itu kayak beli rumah, beli mobil, atau yang biasanya komputer, laptop, handphone, yang cukup mahal gitu loh. Itu kompleks. Dia pasti pre-purchase-nya, yang ini, tahapan need recognition, kemudian information search, dan seterusnya itu panjang itu pasti. Karena kompleks. Terus kemudian mungkin yang kebiasaan, ya itu cepet aja, nggak terlalu susah. Atau yang mencari variasi, ini biasanya keterlibatan konsumennya
rendah, ya sembarang lah gitu. Tapi dia mencari perbedaan merek. Nah, kalau yang mengurangi disonansi, ini biasanya mereka mencari informasi untuk mengurangi rasa tidak yakin setelah pembelian. Jadi eh, apa benar-benar dia tanya lebih detail. Kamu dah ini, gue pas gini dan seterusnya. Nah, itu ada di mengurangi disonansi itu. Jadi sumber-sumber keputusan konsumen bisa dari kan dia harus cari informasi tuh public sources, personal, commercial sources atau eksperimental dan seterusnya. Nah, ini kita lihat nih. Ini contoh misalnya ya, orang beli Gucci, beli Chanel, beli Dior misalnya, Prada, Rolex, dan Balenciaga, Burberry, dan seterusnya. Nah, itu semua, eh, iya kalau mereka terlihatnya hanya karena dari satu siapa yang mempromosikannya, itu mungkin tidak akan sekuat ini gitu. Tapi karena mereka juga punya kemampuan untuk membeli. Tapi bisa aja ya Dior ini begitu yang dipakai waktu itu kalau nggak salah Shaiwu, terus siapa Mile Apo, terus kemudian satu lagi aduh saya lupa yang dari Korea kalau nggak salah itu ada cewek juga dari Thailand kalau nggak salah. Nah itu mereka punya fanbase yang cukup besar. Dipakai itu kemudian langsung. Nah, berarti keputusan pembeliannya mereka si si konsumen-konsumen ini gitu itu bisa jadi karena mereka membelinya impulsif kan. Terus dia lihatnya dari commercial sources, iklannya gini deh, keren deh iklannya. Bisa dia ngambil keputusan seperti itu. Ya, jadi banyak hal. Nah, ini kalau pasar-pasar yang Gen Z ya, seusia kalian, itu adalah biasanya lebih fasih dalam menggunakan media, terus lebih terdidik dalam menyikapi iklan, nggak percaya begitu aja dilihat dari reviewer, apa kok reviewer, komennya, terus kemudian berapa sih likes-nya dan seterusnya itu, jadi kalian lebih detail sebenarnya, tapi terbatas pada medsos itu. Kemudian lebih terdidik dalam hal merek, lebih mahir secara teknologi. Tapi meskipun lebih terdidik dalam menyikapi iklan, bisa milih bahwa ini bagus atau tidak, merek ini bagus atau tidak, em, sisi dari emosionalnya masih ada ya, karena dia lebih ke arah FOMO biasanya begitu. Nah ini kita lihat, what do Indonesian Gen Z take into consideration while shopping online? Jadi ini Gen Z kalian nih, kalian mau belanja shopping online ya, itu belanja online 50% itu cheaper prices compared to other stores. The stores. Jadi kalau kalian, ini lebih murah gitu. High quality products-nya 23%. Terus kemudian pertimbangan untuk shipping prosesnya cuma 3%. Jadi nggak apa-apa lambat, yang penting itu lebih murah gitu. Nah, terus kemudian di sini, what kind of advertisement that influences you the most? Jadi yang paling banyak iklan, yang paling mempengaruhi Gen Z itu sebenarnya bukan di publisher ads, bukan di majalah, cuma 2%, tapi lebih ke media sosial. Makanya baju-baju yang misalnya kayak majalah-majalah model, itu ads on printed media, magazine, newspapernya dengan artis-artis mahal, itu mereka masih muncul di situ. Tetapi tidak berhenti sampai di printed terus kemudian covernya ini idolamu loh ya, bukan itu. Mereka itu juga masuk ke sosial media. Ini boomingnya di antara tahun-tahun 2020 pada waktu pandemi 2019-2020 mulai itu. Jadi sudah ada eh, behind the scene pada waktu dia pemotretan untuk iklan ini untuk majalah ini, ada interviewnya.
ada gamenya gitu misalnya. Yang itu yang membuat mereka tertarik. Tertarik untuk beli majalahnya, tertarik untuk beli produknya. Itu karena mereka punya yang ada di YouTube biasanya atau di media sosial. Nah, oke ya, itu kurang lebihnya. Nah, ini influence of social media platform in Taiwan. Ini tahun ya YouTube. Ini beda-beda ya. Ini youth consumer di Taiwan. Jadi kita nggak bisa samakan di Indonesia, Bu, di YouTube enggak lah, Bu. Kita di Instagram. Ya, itu Indonesia, ini Taiwan. Pasti tahu ya dua orang ini. Terus ini yang di Asia biasanya. Jadi kita lihat di situ ada Cina, Taiwan, Hong Kong, Southeast Asia, Asia itu. Kemudian Korea, Jepang. Quality is luxury. Quality is luxury. Jadi luxury is more about quality of the material and product rather than the design or the brand. Jadi kualitasnya, yang penting kualitasnya. Cina, Taiwan, Hong Kong itu yang ini. Terus jadi kalau jualan cuman merek di Cina, Taiwan itu mungkin nggak terlalu laku ya karena mereka lihatnya dari kualitas. Importance of the reputations of lifestyle brand. Nah, ini penting sekali. Nah, ini adalah bagaimana mereka mengambil keputusan pembelian. Ya, sosial media ini sampai tahun 2024 seperti ini. Ada yang kenali saya lupa ini siapa ya? Aktor lupa saya ini siapa ini. Nah, kemudian top kategoris niche product. Niche product ini biasanya adalah produk-produk lokal yang memiliki yang bagus-bagus begitu ya. Misalnya kayak selain Eiger lah, apalah ya itu ya yang lagi booming di Indonesia. Itu niche product. Nah, ini kalau yang B2B, B2B ini kita lihat juga apakah dia pembelian ulang, pembelian yang dimodifikasi, jadi misalnya spesifikasi produknya berubah, atau pembelian baru, jadi dia baru beli ke kita. Ini ibaratnya produsen ke suppliernya. Nah, ini contohnya beli tinta, printer, perlengkapan kantor, ATK, dan seterusnya itu straight rebuy biasanya. Nah, implikasinya kalau B2B itu kita melihat dari eh, siapa sih yang menentukan keputusan beli apa tidaknya. Manajernya, ownernya, atau bagian purchasingnya. Itu yang kita deketin. Ya, jadi perusahaan, kita supplier mau supply ke perusahaan juga harus melihat. Ini ada beberapa ya yang terlibat. Ada users, influencer, deciders, approvers, buyers, gatekeepers. Nah, ini kita harus lihat di organisasi atau di perusahaan itu yang mana yang kira-kira paling menentukan. Di usersnya kah, influencernya atau apa? Gatekeepers misalnya, aduh ini barangnya kok gak bagus banget ya. Tapi usernya bilang, oke gak apa-apa wis pakai aja. Ya wis ya, tergantung user kok. Gitu ya udah berarti usernya yang harus kita deketin. Jadi kita mempelajari dulu, mereka biasanya kalau beli produk ini yang siapa yang paling menentukan. Nah, ini yang relationship marketing. Ini perlu dilakukan karena ini akan membuat orang perusahaan itu bisa melihat konsumenku itu butuhnya apa sih sebenarnya gitu. Jadi tidak semata-mata bahwa percaya bahwa oh konsumenku itu pasti pengennya pakai kita terus gitu. Enggak juga. Karena mereka bisa aja itu tadi relationship seekers, relationship exploiter. Jadi eh, pokoknya kita bisa kasih diskon dia pasti tetap bertahan, misalnya gitu. Loyal buyer, jadi loyalitasnya jangka panjang tapi tidak mau hubungan yang dekat. Nah ini misalnya eh, ya sudahlah aku pakai Rinso aja tapi nggak mau lah kalau ada promo-promo kayak gitu. Sudah biasa biar biasa aja lah pokoknya dia pakai produknya.
Nah, terus kemudian yang keempat ini arm's length, jadi transaction buyers, pelanggan yang menghindari hubungan dekat dan pindah ke yang lain berdasarkan harga. Nah, ini kita nggak mau pakai ini lagi enggak? Oh, enggak. Saya nggak mau diatur untuk merek-merek tertentu misalnya. Nah, itu ada tipe-tipe. Jadi kalau dibilang marketing myopia di sini adalah pendekatan pemasaran yang sangat pendek, cenderung fokus pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak. Ini karena biasanya perusahaan itu tidak tahu atau kurang wawasan mengenai apa yang dilakukan perusahaan untuk konsumennya. Jadi beranggapan bahwa setiap pelanggan itu pasti ingin memiliki hubungan dengan produsennya atau suppliernya. Enggak. Kenapa? Karena ada 4 kategori ini. Nah, kita harus tahu kategori produk kita ini, konsumen kita rata-rata yang kebanyakan yang seperti apa. Nah, itu yang kita tangani. Pasti mereka carinya harga murah. Belum tentu. Halah, pasti mereka nanti akan merekomendasikan produk kita ke temannya. Belum tentu. Gitu ya. Jadi, ini harus diperhatikan dengan sesuai dengan apa yang harus disampaikan oleh perusahaan ke konsumennya. Oke, silakan ada pertanyaan mungkin? Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, silakan sambil sambil on cam saya share ini. Jadi nanti hati-hati ya pada waktu kalian ngambil skripsi untuk yang perilaku konsumen. Itu beli produk mau jasa mau barang itu seperti itu. Beli barang yang contoh ya, misalnya tadi pagi itu saya mau beli es jeruk gitu ya. Tetangga saya itu ada jualan es jeruk itu enak banget. Tutup. Tapi sudah kepalang tanggung saya jalan ke depan ke arah eh, security post yang ada di depan perumahan gitu. Aduh, balik dengan tangan kosong itu males gitu. Akhirnya saya belok ke warung lain gitu kan. Ya adanya es wawan, ya saya beli es wawan aja gitu. Padahal tadinya mau es jeruk itu menggoknya itu terlalu jauh. Nah, tapi saya nggak perlu banyak pemikiran yang terlalu jelimet. Kok suka apa tidak ya dengan es jeruk, dengan es wawan dan seterusnya. Enggak ya, pokoknya pengen minum yang seger-seger ya udahlah. Saya ini aja deh gitu. Gampang, gampang. Tapi kalau misalnya beli yang lain-lain gitu, yang harganya agak pricey ya, itu pasti akan berbeda. Oke, silakan. Saya sudah taruh di kolom chat ya untuk ini. Saya ada dua screen. Saya silakan on cam terlebih dahulu saya screenshot. Satu, wes ya. Satu, dua, tiga. Iku kok anak sing loro iku piye iku ceritanya? Iya, Ibu. HP-nya mereka berdua mati. Alah ya, bentar. Iya, ya ampun, Ibu. Ini kalian di kampus kah? Di kos, Ibu. Oh, di kos. Iya. Sebentar, sebelum UTS ini kan kita ada berapa kali ya kita online? 1 kali atau 2 kali? Setahu saya satu itu. 1 aja ya. Oke. Iya. Berarti minggu depan kita off cam ya? Off cam sampai. Dia ini off cam ya.
Minggu depan kita offline ya. Jadi nanti saya kemarin tanya sama akademik, Bu, besok itu online apa enggak? Ya, aduh tak umum no online. Oh iya, ya wis, enggak apa-apa Bu, katanya gitu. Dipikir offline. Oke, jadi minggu depan kita offline. eh Terus untuk ini, untuk UTS-nya sama seperti biasa. eh Materinya minggu ini, 3 minggu terakhir ini ya. Jadi minggu ini, minggu depan, sama minggu depannya lagi. Itu saya ambil dari 3 pertemuan terakhir aja. Terus untuk tugas, ayo tugas minggu depan jangan lupa terakhir. Belum ada yang ngumpulin kayaknya dari kemarin itu. Coba mepet-mepet tolong. Ya jadi kalian harus rajin. Oke, nanti akan saya share di grup ya kalau kalian besok mau. Besok ada kuliah kah pagi jam 9 itu? Ada. Tidak ada, Bu. Jam 11 secara online. Oh, sudah selesai sih. Nggak apa-apa sih, pokoknya nanti kalau kalian mau join, apa namanya? Nanti mungkin 10:30-an atau jam 10:10 mungkin itu akan dibagikan link presensinya. Jadi nanti otomatis. Jadi begitu nanti kalian isi email kalian, nanti sertifikatnya langsung dikirimkan. Jadi nanti akan saya share di grup ya. Ya, siapa tahu nanti kalian juga pengen sekolah setinggi-tingginya gitu kan. Nanti bisa tahu, oh, ya disertasi modelnya kayak gini. Sebenarnya saya juga malu sih ya kalau nanti disalah-salahin gitu. Wah, apa katanya gitu, oh, Bu Evi Rek, gitu kan. Tapi saya pasti nggak akan banyak menjawab besok. Karena memang tujuan seminarnya itu adalah untuk menggali saran sebanyak-banyaknya untuk revisi disertasi atau untuk melengkapi disertasi. Jadi bukan untuk ditanya-tanya di bantai-bantai begitu, enggak. Karena itu sudah ada di ujian proposal dulu di Bali. Nah, tapi yang besok itu adalah untuk mendapatkan gagasan atau masukan-masukan. Nah, itu nanti kalian bisa lihat caranya. Oh, penelitiannya kayak gini. Ini masukannya dari itu kayak gini. Nah, nanti lumayan lah. Lumayan kalian bisa tahu. Termasuk nanti misalnya, ya banyak lah. Kalau tapi dari audiens biasanya nggak diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Jadi mungkin hanya saran aja, misalnya, oh bisa ke ini, misalnya coba hubungi ini, saran gitu, bukan bertanya. Jadi mungkin silakan besok bergabung, nanti saya share linknya di grup di Telegram. Oke, baik itu saja. Saya akhiri ya. Kalau gitu, kita coba sudah ini ya. Bu izin tanya Bu. Oh ya, silakan. Ini kan saya baru masuk baru KRS-an, untuk tugasnya yang kelompok itu saya belum dapat kelompok, bagaimana ya Bu? Terima kasih. Kelompok cari sendiri sih. Saya tidak mengesain ke siapa-siapa. Maksudnya nanti coba kamu ke DM saya aja. Tapi sudah masuk di grup Telegram toh? Sudah Bu, kemarin baru masuk. Itu silakan mungkin yang ada masih 4 orang silakan dilengkapi jadi 5 orang. Tapi kalau ya sudah 5 orang semua, ya mungkin ada satu yang bisa 6 gitu. Nah itu tugas kelompoknya itu adalah setelah UTS kok, gitu. Tidak ada kan itu kemarin saya minta untuk mewawancara 5 orang lah gitu kan ibaratnya. Nah kalau 6 kelompok ya tetap 6 orang dalam kelompok ya tetap 5 orang gitu aja enggak apa-apa. Ini yang diwawancarai karena butuhnya cuman maksudnya cuman 5 orang itu aja. Nggak perlu nih. Tetapi untuk tugas individu belum ya. Tugas individu baru minggu depan dikumpulkan. Kamu sudah masuk e-learning tapi kan? Sudah Bu.
Nah, itu coba dicek ya, mulai dari atas, dari yang paling atas gitu, pengumuman-pengumuman sampai ke sekarang adalah minggu kelima. Gitu. Jadi eh untuk tugasnya baru baru minggu depan itu yang untuk individu, terus kemudian nanti itu UTS minggu ke-8, kemudian baru si tugas yang kelompok itu minggu ke-10 kalau nggak salah. Nah, nanti kuisnya itu baru nanti setelah apa sebelum UAS. Jadi kamu belum ketinggalan tugas. Jadi bisa disusulkan. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa bantu deh siapa yang masih kurang kelompoknya ya silakan diikutkan aja. Nah, kamu bisa nanya di grup. Kamu angkatan sama kan? Atau beda? Saya ini dari NIM 20, Bu. Ini 20. Saya ini piro rek? Kalian dua-dua. Wuh. Kenapa kok kami cuti dah? Iya, saya habis cuti soalnya penugasan di Malang, Bu, 2 tahun. Oh, oke. Ya, silakan nanti mungkin siapa yang kurang kelompoknya nanti bisa bisa menghubungi Irfan ya. Misalnya Mas join sini Mas, gitu. Pasti kalian panggilnya Mas ini. Soalnya angkatannya lebih tua dari kalian itu. Ini senior rek. Ayo, cok macam-macam kalian. Senior angkatan Jurassic. Oke, ya gitu ya. Nanti mungkin sampai UTS kalau kamu belum dapet kelompok mungkin bisa hubungi saya lagi. Ya, tapi kalau yang cewek-cewek biasanya mungkin malu-malu ya. Nah, mungkin yang kelompok yang cowok-cowok yang belum lengkap bisa nanti. Hmm. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Ya, kalau tidak ada, oke, minggu depan kita offline. Nah, sekarang kita belum saya off. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, baik. Kita ketemu minggu depan ya. Selamat siang semuanya.